Selamat malam, kembali lagi di Fast Entertain di Cerita Misteri. Kali ini gue bakal bawain cerita lebih seru dari kemarin. Ini cerita tentang pelet yang masih berjudul lagu dangdut nih. Nih buat bapak-bapak yang suka dangdutan, sawer-saweran di sana, mending daripada sawer dimarahin istrinya, mending kalian nonton cerita misteri di sini. Nah, gue kali ini mau ceritain sebuah pelet lebih ke ini juga sih, kayaknya ke asmara ya, sama kayak kemarin. Nah, daripada banyak cerita, jangan lupa ya like, comment, and subscribe, dan jangan lupa hidupin lonceng karena masih banyak cerita menarik lainnya. Oke, gue di sini bakal ceritain pelet Summer Mason. Ya, kalian pasti tahu kan cerita ini, ada lagunya, pasti kalian tahu. Nah, gue hari ini mau ceritain sejarahnya dulu nih. Nah, sejarah dari Summer Mason, nama tokoh utama dari Punakawan, sekaligus penasehat para kesatria dalam pementasan Wiracarita dan Ramayana dari India. Nama lain Jangga Smarasa Sastra. Nah, Semar pertama kali ditemukan di dalam karya sastra zaman Majapahit. Kebayangkan lamanya ini cerita dari Summer Mason. Ada beberapa versi kelahiran Summer Mason atau asal usulnya. Namun tokoh ini banyak asal usulnya ya, banyak yang bilang ini jelmaan dewa. Semar di dalam pewayangan ditampil sebagai pengasuh keturunan Resi Manumanasa. Resi Manumanasa itu adalah mungkin dibilang paranya Pandawa. Nah, bayangkan Summer Mason itu pentingnya gimana? Karena dia adalah guru untuk para Pandawa. Nah, kalian tahu kan para Pandawa itu adalah dewa-dewa. Pasti pernah dong dengar nama Pandawa, pasti pernah nonton juga tuh Indianya, ya enggak? Nah, juga dan Summer Mason ini bisa ditampilkan sebagai pengasuh keluarga ini, Sri Rama ataupun Sugriwa. Seolah-olah Semar muncul dalam setiap pementasan wayang, tidak peduli judul dari wayang tersebut, karena Summer Mason kayaknya masuk ke semua kalangan ya. Nah, Summer Mason atau bisa diartikan Semar Senyum, di dalam masyarakat Jawa ini dikenal sebagai pelet Summer Mason ini. Nah, salah satu ilmu pelet ini biasa digunakan yang tadi gue bilang, gak jauh-jauh dari asmara. Nah, nih yang para jomblo nih ya, mungkin nih diantara kalian bisa pakai ini kali ya, karena kelamaan jomblo. Kalau menurut gue jangan ya. Nah, juga ada untuk yang terlihat di bawah nih, sama Mason bisa ada loh yang untuk terlihat di bawah. Jadi kayak kalian itu di depan teman-teman kalian itu terlihat wow gitu, terlihat di bawah, terlihat pintar. Nah, tujuannya juga ada untuk ini. Dan ada juga ritualnya nih. Nah, mantra ini nih sebelum gua kasih tahu, ini gua tahu mantra ini dari beberapa narasumber. Nah, gua nggak tahu ya ini mantranya benar atau enggak. Mungkin kalian bisa cari kali ya di internet atau di channel atau di YouTube lainnya. Ini yang gua dapet di beberapa narasumber yang biasa dilakukan kebanyakan orang, dan ini mungkin bukan kebanyakan orang ya, mungkin nggak sembarangan orang untuk melakukan ini ya, karena ritualnya itu menurut gue sih agak ribet. Kenapa agak ribet? Pertama nih, ritual pertama nih, kalian harus namanya pasamuti atau puasa putih, dan puasa putihnya itu bukan 1 hari loh, tapi 7 hari berturut-turut. Nah, gue mau jelasin nih. Nah, namanya puasa putih. Nih, puasa putih itu kayak bukan puasa yang gue tahu ya. Yang gue tahu itu puasa putih kayak bukan puasa pada umumnya, kayak puasa Senin Kamis atau puasa Ramadan, itu beda. Puasa putih ini puasa yang buka puasanya itu cuman pakai nasi putih dan air putih, dan sahurnya juga pakai nasi putih dan air putih, dan selama 7 hari. Kebayang nggak lo tuh laparnya kayak gimana? Puasa biasa aja lo godaannya banyak banget kan, apalagi ini ritual ini ya pasti lo kelaparan lah, nggak mungkin enggak. Apalagi kaum yang suka banget nyoba-nyoba makanan di mana-mana,
nggak mungkin kali ya untuk ritual ini. Dan yang kedua ada namanya Pasageni. Nah, kalau Pasageni ini beda ya sama puasa putih, hanya ya sama-sama puasa. Nah, kalau Pasageni ini dia puasanya 24 jam. Jadi bener-bener lo nggak makan seharian. Tuh, gimana? Sanggup nggak lo? Ritual pertama aja 7 hari puasa putih yang makannya cuma makan nasi putih sama minumnya air putih. Dan ini 24 jam lo bener-bener nggak makan. Lo udah nggak makan. Dan ritual ini kalian itu harus di ruang tertutup dan gak ada cahaya. Kebayang nggak tuh? Hah? Udah nggak makan, terus di ruang tertutup, nggak ngapa-ngapain, bosan nggak? Yakin nih ritual ini bisa dijalanin. Kalau mungkin sebagian orang dengan niat yang benar-benar ingin pelet ini mungkin ada yang bisa, tapi menurut gue nggak usah sih buat ngelakuin hal ini. Pede aja sama diri lo sendiri, gak usah insecure lah. Jadi apa adanya itu baik kok buat diri lo sendiri. Oke, gue lanjutin ya tentang ritualnya. Nah, ritual Pasageni ini itu dia baca mantra dan gak boleh tertidur. Nah, kalau puasa putih ini baca mantra juga selama 7 hari itu berturut-turut. Nah, tapi kalau yang Pasageni ini lo nggak boleh tertidur. Puyeng nggak? Pusing nggak lo tuh seharian? Udah nggak makan, nggak tidur, terus baca ritual sampai nggak boleh tidur tuh. Itu yakin bisa. Nih, gue juga mau ceritain contoh ya. Nih, contoh Sambar Mesem. Nih, contoh medianya. Jadi medianya itu banyak size-nya ya, ada yang size kecil, ada yang size besar, sedang. Nah, kalian kalau nggak pernah lihat Sambar Mesem itu gimana, dia itu wayang yang perutnya besar, pantatnya besar, dia tersenyum tapi matanya sedih, kayak gitu. Dia bisa di kalangan bangsawan, juga bisa di kalangan biasa. Jadi Mas Sambar Mesem ini masuk di semua kalangan kali ya, mau anak muda, mau orang tua, mau seneng, mau sedih, mau kalangan atas, mau kalangan bawah, semuanya masuk ya. Karena kalau dilihat nih, kalian nggak kelihatan ya. Ini yang versi kecilnya ya. Nah, versi ini nih, ini bisa ketemu di mana aja. Dia ada 3 versi. Ini versi yang agak panjang. Sama juga perutnya buncit. Pantatnya besar, tapi ini dia lebih lancip ya, mukanya ya Sambar Mesem, mukanya seperti ini. Nah, ini barang-barang ini nih gampang ya dapetnya, di online bisa, di toko-toko bisa. Ini gampang banget nih dapetnya. Nah, nanti gue jelasin nih gimana pelet itu bekerja, nanti gue jelasin ya. Tapi gue mau kalian lihat medianya nih. Ini ada juga di medianya. Ini tapi ini nggak terlalu kelihatan, kayaknya udah lama disimpan. Gambarnya sama, perutnya besar, pantatnya besar ya. Nah, ini dan satu lagi ya. Nah, kalau ini mungkin lebih apa ya? Mau dibilang lebih sakral kali ya. Karena dapet ini nih, bentar gue kasih lihat dulu nih. Ya, itu lancip itu. Ya, ininya sama sih, sama Mesem juga, tapi nggak terlalu kelihatan tuh. Dia taring gitu ya, ada taringnya gitu ya. Kelihatan nggak sih? Ada tangannya, tapi ini nggak kelihatan perut sama tangannya. Nah, kalau ini untuk dapat ini harus apa ya namanya ya? Kayak bersemedi gitu kali ya dibilangnya ya, bersemedi gitu. Nah, ini enggak dibeli gitu ya. Ini enggak dibeli. Dia ini datang sendiri. Nah, gue tahu ini dari narasumber juga. Kalau untuk dapetin ini nih yang lebih sakral gini nih, itu dia datang sendiri. Jadi kalian ritual gitu 7 hari bersemedi gitulah kayaknya ya. Nah, ini dia bakal datang sama lo sendiri. Gue yakin juga lo nggak bakal bisa sampai 7 hari gitu kan. Sehari aja kita nggak kuat tuh, rasanya gatel badan, apalagi 7 hari. Dan gue
nggak mungkin sih. Ini cuma orang-orang tertentu ya. Ini orang-orang yang tertentu yang bisa untuk dapetin ini. Ini nggak dijual nih. Ya ini dia datang sendiri nih. Nah kalau kendinya ini wadah aja ya. Ini bukan tandanya isiannya tuh di dalam kendinya ini, bukan, ini hanya wadah aja ya. Tuh, nih dia media-medianya. Nih, kasih lihat lagi, ini yang kecil. Ini murah nih. Kayak gini mah murah. Ya kalau kalian bisa lihat di online paling harganya 10 ribu lah, 15 ribu ya. Ini kayak gini. Nah, gimana pelet itu bekerja? Nah, nih peletnya ini bekerja. Misalkan kalian datang ke dukun nih, bilang nih, "Mbah, mau pelet sama mesem dong," gitu. Nah, nanti bakal dijampe-jampe nih sama mbahnya nih. Nah, ini barang ini kalian simpan, tapi nggak usah dibawa, disimpan aja gitu, nggak usah dibawa-bawa. Nah, nanti nggak tahu deh efeknya itu. Tergantung uang kalian kali ya. Kalau uang kalian banyak mungkin efeknya kenceng. Tapi kalau uang kalian dikit ya gimana ya? Ya mohon maaf nih ya kan. Ya res-resan doang kali dapetnya ya kalau enggak. Mungkin kayak gitu sih, tapi gue nggak tahu nih. Nih ya, kayak gini nih ada. Ini tuh. Ada sarungnya. Oke, lanjut. Nah, gue mau kasih tahu juga nih mantranya. Mantra Samar Mesem. Nah, yang gue tahu dari narasumber ternyata mantranya itu sesuai dengan daerah kalian masing-masing. Misalnya kalian dari Padang, pakai ritualnya itu pakai bahasa Padang, atau Ternate pakai bahasa Ternate, Jawa ya pakai bahasa Jawa, Sunda ya pakai bahasa Sunda. Ya seperti itulah. Tapi kayak kata narasumber yang gue dapet sih, bahasa Indonesia itu kayaknya enggak, tapi lebih ke daerah. Nah, nanti di dalamnya diisiin dan kalian bawa nanti sampai rumah ya simpen aja gitu. Terus bilang, "Kak, kalau misalkan hilang," mungkin nggak hilang kali ya, kalian mungkin salah naruh, nggak mungkin hilang. Kalian pasti jimat kayak gini nggak mungkin hilang, apalagi kalau ngeluarin duit banyak ya, nggak mungkin hilang ya. Nah, ritualnya itu gue dapat dari beberapa narasumber, tapi kebanyakan mantranya menggunakan bahasa ya daerah masing-masing. Gue nggak bakal mantranya pakai mantra daerah kali ya. Gue bakal translate nih ke bahasa Indonesianya. Mantranya artinya nih, "Niatku merapal mantraku, si Semar Mesem emut-emutan." Niatku merapal mantraku, si Semar Mesem emut-emutanku. Nah, emut-emutanku itu yang di sini nih, yang di sini ya, emut-emutan tuh. Intan cahayanya masuk ke pelipis kiri kanan. Nah, kalian udah ngerti kan? Berarti Samar Mesem itu mengguna orang itu dari mata melihat si sosok sang mantan lah, atau sang pacar lah, atau sang gebetan itu kayak kusumsum banget gitu, kayak pengen balikan lagi gitu kan, kayak pengen dia aja, kayak dunia punya dia gitu ya kan. Nah itu mungkin. Nah terus pelipis kiri kanan yang melihat akan menjadi tergila-gila, terlebih jika yang melihat akan tertancap melekat di relung sanubariku, yaitu si cabang baik. Pelipis kiri kanan yang melihat akan menjadi tergila-gila, terlebih jika yang melihat akan tertancap melekat di relung sanubariku, yaitu si cabang baik, dan disebutlah nama yang akan mau dicampe-campe. Serem nggak? Serem ya kayak gitu. Ya seperti itulah ritualnya. Nah, gue juga mau ngasih tahu, berarti Samar Mesem ini emang bener-bener buat orang tergila-gila sama pelakunya. Yang memakai ini juga lagi-lagi seperti untuk ya, kalian tahu ya, asmara. Kebanyakan ini hal-hal kayak gini tuh asmara ya. Apalagi di kaula-kaula muda, nggak kaula muda, orang tua juga kan. Tapi kebanyakan kaula muda yang suka galau nih, yang suka galau, yang putus cinta, yang nggak dapet
seseorang itu. Nah, kebanyakan ya jalan pintasnya seperti ini gitu ya enggak, yang bisa bikin keletak-keletak. Nah, menurut gue ya, orang yang memakai ini mungkin orang-orang yang gak pede gitu sama diri, insecure, terus ya takut gitu dipandang orang kayak, wah gue kurang ganteng nih, gue kurang cantik nih. Kalau menurut gue nggak kayak gitu ya, menjadi diri apa adanya itu luar biasa ya. Karena kan menurut gue saat kita menjadi diri apa adanya, pertama lingkungan kita akan menerima diri kita itu seperti ya ini gitu, tanpa komen, yang menerima kita apa adanya, yang membimbing kita. Terus kedua, untuk pasangan, kalau pasangan yang melihat kita seperti ini, mungkin dia lebih mencintai gitu, mencintai dengan tulus gitu ya. Jadi menurut gue untuk hal-hal seperti ini gak usah dilakukan ya, karena untuk membuat diri kita menjadi pede atau percaya diri itu banyak kok caranya, dengan cara kita berprestasi, kita lebih banyak wawasan, diubah lingkungan kita yang lebih baik. Mungkin dari situ udah ada buat diri kita tuh jadi pede gitu ya sih. Nah, dan biasanya dilakukan nggak hanya remaja tapi orang tua. Nah, orang tua nih biasanya orang-orang genit nih yang udah punya istri tapi masih caper. Genit nih yang udah punya istri tapi masih caper sama yang lain. Nah, biasanya cowok ya, cewek juga ada tapi kebanyakan cowok ya, sugar daddy. Kalau kita bilang sekarang sugar daddy. Oke, mungkin pembahasan gue tentang sama mesam sampai di sini ya. Yang gue cuma saran untuk kalian, jangan pernah ngelakuin hal ini. Jadi diri apa adanya, bersyukur dengan diri kita, nggak usah insecure, nggak usah ngerasa kurang lah. Kita itu diciptakan Tuhan itu sempurna. Oke, jangan lupa next channelnya lainnya ya. Makanya jangan lupa nih loncengnya dihidupin biar nanti bakal dapet cerita-cerita misteri yang seru lainnya. Nah, mungkin nextnya request kali ya buat kalian yang mau nih ya berbagi cerita. Ayo sini kita cerita, komen, jangan lupa komen. Nanti cerita yang seru bakal kita tampilkan, bakal kita baca gitu ya. Oke, ini berakhirnya cerita. Mohon maaf jika ada salah kata. Kita tunggu next video selanjutnya.